Selamat malam para ayah bunda, para moms di rumah. Ketemu lagi dengan saya Dr. Satya ya di acara live Talk with the Expert di akun anakkusehat.id. Oke, malam ini tema kita tentang kulit ya. Jadi tema kita adalah kenali gejala kulit pada anak dengan alergi susu sapi. Jadi kita dari anakkusehat.id hari ini mengundang narasumber yang tentu pakarnya di bidang kulit. Tentu saja pada sudah tahu ya, Dr. Embun Dini Hari, spesialis kulit dan kelamin. Oke, jadi para ayah dan bunda yang punya masalah pada anaknya, terutama mengenai kulit, dan dia memiliki riwayat alergi, ayo kita join, kita bahas di sini. Nanti kita akan membahas, silahkan tanyakan langsung kepada Dr. Embun, bagaimana penanganannya, bagaimana cara mengatasinya mungkin ya, gejala keluhan kulit pada anak. Oke, ayo moms, para ibu, ayah, bunda di rumah yang ingin mengetahui tentang kesehatan anaknya, kita join di sini. Tema kita hari ini adalah mengenai kulit ya, kulit alergi. Oke, sebentar. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Kita tunggu. Apakah ada yang Oke, kita tunggu beberapa saat lagi. Kita akan mengundang narasumber kita. Jadi siap-siap ya, para moms, ayah bunda di rumah yang memiliki anak dengan keluhan alergi pada kulit terutama ya. Kita join di sini. Oke, sebentar lagi kita akan undang Dr. Embun. Saya undang beliau dulu ya. Oke. Sebentar kita undang beliau. Oke, beliau belum join. Oke, tunggu ya, kita undang beliau dulu. Oke, sambil menunggu narasumber kita, silahkan siap-siap pertanyaannya ya teman-teman ya. Jadi yang ingin menanyakan seputar kulit, kelainan tentang kulit, kita tanyakan di sini bersama Dr. Embun nantinya ya. Oke, Dr. Embun belum join bersama kita. Kita tunggu sebentar lagi ya. Oke, tunggu sebentar. Kita invite dulu. Sepertinya Dr. Embun belum join ya. Kita tunggu sebentar lagi, oke? Hampir. Oke. Sebentar. Dr. Embun belum join ya. Sebentar, kita invite dulu beliau.
invite beliau dulu ya. Dokter Embun, kita invite dulu. Oke, selamat malam Dokter Embun. Selamat malam, Dokter Satya. Oke, kita berjumpa secara live ya dokter ya. Sudah Iya lama loh. tidak berjumpa, kita berjumpa secara live. Oke, bagi para moms, ayah bunda di rumah, kita kalau nggak kenalan nggak sayang nih namanya ya dokter Embun ya. Kita kenalin dulu nih. Dokter Embun, nama lengkap beliau adalah Dokter Embun Dini Haris, spesialis kulit dan kelamin. Saat ini beliau berprofesi sebagai dokter kulit di Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung dan juga di Klinik Asian Profesi Estetik Klinik di daerah Ubud. Betul ya dok ya? Betul. Oke, jadi para moms dan ayah bunda di rumah, selain kita menanyakan tentang kulit pada anak nih, Anda juga bisa bertanya sedikit tentang kecantikan ya di sini kalau ada yang bermasalah dengan kulitnya. Karena Dokter Embun ini selain dokter kulit juga artinya beliau juga berprofesi di bidang kecantikan. Jadi, tapi dokter, tema kita pada hari ini adalah mengenai keluhan kulit pada anak dengan alergi. Oke, dok, saya minta sedikit speech dong sedikit tentang gimana sih kelainan kulit pada anak alergi itu seperti apa supaya orang tua atau para ayah dan bunda di rumah nih tahu nih kalau oh gatal-gatal ini ternyata tandanya alergi loh atau mungkin bukan alergi atau gigitan serangga atau bagaimana. Coba dok sedikit dok tentang penjelasan tentang dermatitis alergi mungkin ya. Silakan Oke. dokter. Kita kan sering ya ketemu pasien kalau anak-anak itu ada rasa apa namanya itu gejala gatal-gatal. Nah, itu kadang-kadang disalahin adalah biasanya makanan atau hal lainnya. Memang kalau kita kenal dari istilah kedokteran itu adalah dermatitis atopik. Nah, dermatitis atopik itu emang sering terjadi pada anak-anak. Gimana sih gejalanya? Yang pertama adalah gejala khasnya gatel. Jadi gatel, anak kita cenderung rewel, garuk-garuk, sampai nggak bisa tidur, terus nggak mau minum gitu, susah minum karena kulitnya gatel. Terus yang kedua adalah biasanya itu ada tempat-tempat khas yang merupakan ciri dari dermatitis atopik ya ini ya. Misalnya kalau pada bayi itu di pipinya tuh sering ada merah-merah gitu, terus ada gatel yang kalau orang sering bilang gitu, ini eksim susu nih kena air susu ibu lah dibilang apa namanya susu formula. Nah itu biasanya sering pada bayi, itu juga bisa pada siku, terus di lutut itu sering gatal-gatal. Nah kalau pada anak-anak yang lebih besar biasanya terjadi di lipatan-lipatan, itu lipatan ini, lipatan apa namanya di depan siku atau di Siku lipatan di ya. belakang lutut. Nah itu predileksi-predileksi yang khas daripada apa namanya ciri-ciri khas daripada dermatitis atopik. Lalu yang ketiga adalah adanya riwayat alergi yang lain. Apa sih alergi yang lain itu? Misalnya adalah asma, satu asma. Terus yang kedua ada tuh kalau orang tuanya sering bersin-bersin gitu ya, bersin-bersin meler kalau pagi-pagi pas dingin, atau anaknya pun yang bersin-bersin, itu merupakan suatu ciri khas daripada alergi yang bukan di kulit. Nah gitu. Terus nah yang keempat adalah kambuh-kambuhan. Nah, itu biasanya tuh lagi hilang, lagi kambuh, lagi hilang, lagi kambuh, itu merupakan ciri khas daripada alergi pada anak gitu. Oke, makasih ya Dokter Embun ya. Jadi para moms, ayah bunda di rumah seperti penjelasan Dokter Embun tadi. Jadi selain keluhannya ya kita bisa gatal, kemudian tentukan dulu tempat lokasinya yang khas ya, predileksinya. Kemudian ada riwayat alergi, kemudian ada kambuh-kambuhan ya. Artinya sering muncul kalau kita terpapar faktor pencetusnya maka akan muncul lagi seperti itu. Kemudian kalau riwayat alergi itu mungkin seperti rinitis alergi ya, kalau orang bilang bersin pagi-pagi kemudian siang hilang nggak ada penyebab, cuman kalau udah panas hilang aja dia. Oke. Oke, sambil kita menunggu pertanyaan yang muncul di chat ya Dokter Embun ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah DM ya, artinya direct ke kita di akun Anakku Sehat dan Adi, karena selama seminggu ini sebelum kita live dengan dokter, kita
sudah memberikan sharing materi edukasi di feed kita mengenai keluhan pada kulit, terutama pada anak dengan gejala alergi gitu ya. Oke, saya bacakan ya dokter ya. Ya, boleh. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin ini. Yang pertama, dokter, anak saya umur 3 bulan, kemudian kalau menyusui itu dengan ASI, masih full ASI. Kemudian suka jatuh di pipinya. Kemudian pipinya itu menjadi putih-putih. Itu kenapa ya dokter? Silakan dokter. Ya, jadi gini. Seperti yang saya jelasin tadi sekilas ya, memang kalau pada bayi umur 3 bulan tadi tuh ya, 3 bulan itu memang ciri khas daripada dermatitis atopi pada bayi itu adalah di pipi. Di pipi biasanya pertamanya itu adalah merah, agak kemerahan, terus terasa gatal, tapi kalau bayi umur 3 bulan itu kan nggak bisa garuk, biasanya agak paling cuman ngucek-ngucek pipi aja dia ya. Nah itu yang kemerahan itu kalau dibiarkan itu akan menjadi peradangan dan akhirnya berubah bisa menjadi hitam ataupun warna putih. Nah namanya hipopigmentasi pasca inflamasi gitu. Setelah peradangan jadinya pigmennya agak berkurang jadi warnanya putih. Nah itu memang ciri khas daripada dermatitis atopi. Nah bukan karena susunya yang tumpah sih sebenarnya, tapi memang ada proses alergi karena kalau dermatitis atopi itu pencetusnya macam-macam ya, bisa dari makanan, bisa dari hirupan, dan juga memang dia memiliki bakat untuk alergi. Jadi dia punya sistem daya tahan tubuh bereaksi berlebihan terhadap suatu alergen. Misalnya bisa macam-macam sih alergen itu gitu. Berarti itu termasuk salah satu jenis dermatitis atopi kan ya dok kita ya? Iya, artinya iya, masuk ya. Masuk dermatitis atopi. Mungkin saja dari orang tuanya juga memiliki riwayat alergi, dokter ya. Kalau umpamanya kita ketahui kalau satu orang tua memiliki riwayat alergi seperti yang dokter sampaikan, entah itu rinitis atau bersin-bersin, entah itu gatal atau asma, berarti anaknya kurang lebih 40% pasti dapat ya mams ayah bunda di rumah. Jadi Oke, kalau umpamanya seperti tadi dok, merah-merah di pipi itu apa sih penanganan yang bisa dilakukan para ayah bunda di rumah? Kalau saya boleh lanjutkan ini sih pertanyaan si ibu. Iya. Jadi pastinya ya kan kalau merah-merah itu ada fase akut namanya, fase lagi pas radang-radangnya. Tentu saja itu adalah diberikan krim oleh dokter. Datang ke dokter kulit boleh, ke dokter anak boleh, begitu ya. Jadi diberikan krim untuk meredakan peradangan. Nah, setelah mereda peradangannya, tentu saja kan dicari pencetusnya. Pencetusnya itu pasti ada, begitu. Jadi kalau misalnya dia alergi susu sapi misalnya, kan gitu. Salah satu penyebabnya alergi susu sapi. Nah, coba apakah benar lagi susu sapi, dicoba dulu kalau dihentikan dulu minum susu sapinya, diganti dengan susu hipoalergenik. Kalau dia memang berkurang gejalanya ya nanti kita bisa di stop dulu susu sapinya begitu. Terus setelah diberikan krim itu tentu saja diberikan krim pelembab karena anak-anak yang mengalami dermatitis atopi itu barrier kulitnya terganggu. Jadi kenapa sih barrier kulitnya terganggu? Satu, karena memang dia ada suatu gen yang rusak lah istilahnya. Jadi dia tidak terhidrasi dengan baik kulitnya begitu. Jadi kulitnya kering begitu. Jadi gampang merah. Nah, terus yang kedua adalah dikatakan dari beberapa penelitian bahwa anak yang memiliki dermatitis atopi itu banyak bakterinya itu di kulitnya. 3 kali lipat orang normal. Nah, bakteri-bakteri ini ternyata dia menghasilkan suatu enzim yang akhirnya namanya protease, yang akhirnya akan merusak barrier si anak tersebut. Nah, jadinya kan tambah rusak lagi ya, udah kering, terus sekarang rusak lagi karena bakteri, terus ada juga garukan-garukan karena rasa gatel kan, tambah rusak lagi barrier kulitnya. Nah, gimana sih caranya untuk memperbaiki barrier kulit tersebut sehingga tidak rentan terhadap
alergen, misalnya kena Mhm. sedikit apa gitu di pipinya langsung merah, gatal gitu. Jadi kita perbaiki barrier kulit dengan moisturizer. Moisturizer itu ada Mhm. yang banyak ya, banyak moisturizer. Pilihlah yang bersifat memperbaiki barrier kulit, itu emollient, misalnya mengandung Mhm. ceramide. Nah, mengandung ceramide, Mhm. kita harus lihat tuh apa ingredients moisturizer ini apa ini? Bukan hanya hypoallergenic, tapi ini apa sih? Mengandung pseudoceramide bisa, terus kayak gitu. Bisa juga yang menarik air, yang bersifat humektan, lalu juga bisa bersifat oklusif untuk mencegah penguapan air berlebihan daripada kulit gitu. Jadi nggak hanya krim untuk menghentikan peradangan, kita timpali juga dengan krim yang memperbaiki barrier kulit. Nah, terus yang terpenting tentu saja menghindari faktor pencetus gitu. Karena kalau tetap diberikan faktor pencetus, walaupun pengobatan krim apapun tidak akan apa namanya optimal lah hasilnya begitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini juga terkait pertanyaan yang masuk nih, Dok, di chat. Mm-mm. Kayaknya ini nyambung sama yang Dokter jelaskan tadi. Dok, Mm-mm. anak dari Mam Silayani ya. Dok, anak saya Mm-mm. dermatitis atopi usia 21 hari sudah diberikan Mm-mm. krim racikan yang berbeda 2 minggu ini. Apa yang harus Mm-mm. saya lakukan? Oke, sudah 2 minggu dengan usia saat ini 21 hari. Masih muda ya, relatif masih bayi, Uh-uh. neonatus berarti. Perlu ditanya sudah ada perbaikan belum dengan krim racikan tersebut begitu. Jadi Oke. uh, tergantung krim racikan itu banyak. Racikan itu akan diberikan sesuai dengan kondisi kulit pada anak. Itu satu adalah umur anak, terus Mhm. lokasi daripada gatal-gatalnya, apakah di wajah, kan lebih tipis kalau di wajah ya, apakah di badan, itu kan lebih tebal, cenderung lebih tebal, nah begitu. Terus bagaimana kondisi daripada dermatitis atopiknya. Jadi krim campur itu berbeda setiap individu, tidak sama ingredients-nya. Nah, apabila setelah 2 minggu tidak ada perbaikan, harus dikonsulkan kembali ke dokter kulitnya. Apakah kemungkinan satu adalah bagaimana respon si anak ini terhadap krim satu, terus yang kedua apakah masih tetap ada faktor pencetus, masih ada faktor Mhm. pencetus, harus dicari apa sih faktor pencetus itu gitu agar bisa di apa namanya krim itu bekerja secara optimal. Terus tentu saja ada ajuvan-ajuvan terapi atau terapi-terapi tambahan lainnya, misalnya adalah hidrasi kulit, begitu hidrasi kulit, terus sudah gitu apa namanya itu nutrisi yang baik dan juga yang paling penting adalah penghindaran dari faktor pencetus gitu sih. Oh, oke. Berarti yang perlu yang di kepala Mam Silayani ini artinya dalam 2 minggu ini sudah membaik belum keluhannya begitu ya, Dok Ya, ya? ha-ha. Mm-mm. Karena kan ini masih bayi ya, 21 hari masih Mm-mm. neonatus, kemudian Mm-mm. sudah terdiagnosis dengan dermatitis atopi. Apakah Mm-mm. dengan 2 minggu ini sudah membaik atau tidak? Jadi kalau Mm. memang dirasa tidak ada perubahan, mungkin perlu dikonsultasikan kembali ya. Karena Iya. kan tidak mungkin tidak artinya krim racikan itu kadang ada mengandung zat yang memang harus dikontrol Mm-mm. penggunaannya, begitu Iya, kan ya. benar. Iya. Jadi harus ada dikurangi mungkin atau ada perlu penambahan. Jadi sebaiknya Mam Silayani berkonsultasi kembali ya, apalagi masih Mm-mm. neonatus, masih bayi dan seperti yang Dokter Embun katakan, apa sih kira-kira faktor pencetus dari bayi ini? Jadi kalau memang Mm-mm. sudah ketahuan dihindari begitu ya mungkin ya Mm-mm. Dokter Embun Iya, ya. benar, benar, Oke, benar. Mm-mm. semoga membantu ya Mam Silayani ya. Oke, dokter di sini ada chat yang masuk lagi dari Mam Teresia Simanjuntak. Selamat sore dokter, anak saya usia 11 bulan, menurut dokter anak kulitnya sensitif. Saya pernah kasih krim Sudocrem. Setelah itu kulit menghitam. Apakah efek samping dari krim tersebut? Terima kasih. Tulisannya Sudocrem ya, Sudocrem gitu. Mm-mm. Tapi setelah itu kulitnya menghitam. Apakah efek samping dari krim tersebut? Ya, silahkan Mm-mm. dokter Embun. Jadi gini, ke dokter kulit ya, ke dokter kulit ya. Ya, dari dokter anak, ya, dari dokter anak ya, dokter anak Mm-mm. kulitnya sensitif. Mm-mm.
Oh, kayak tapi beliau ibu ini tidak mengatakan bahwa krimnya itu dari dokter ataukah beliau beli sendiri ya? Karena dikatakan hanya saya pernah kasih krim Sudocrem seperti itu. Oke, jadi kalau begini ya, jadi kalau kulit sensitif itu adalah kulit yang kalau kena apapun dia cenderung bereaksi berlebihan begitu. Anaknya umur berapa ya? 11 bulan. 11 bulan. Sebaiknya sih kalau umur 11 bulan itu kalau memang kulitnya sensitif, penggunaannya itu dari sabun itu hipoalergenik. Tentu saja hipoalergenik yang tidak mengandung pewangi ataupun pengawet begitu ya. Terus pH-nya harus asam. Nah, untuk lotionnya, moisturizernya itu kalau saya saranin sih yang banyak mengandung pseudoceramide yang memperbaiki barrier kulit karena kulit sensitif itu cenderung barrier kulitnya itu mudah untuk rusak begitu ya. Jadi diberikan moisturizer yang mengandung pseudoceramide atau mengandung lipid, kolesterol yang merupakan komponen-komponen barrier kulit. Nah, kalau Sudocrem itu nanti ingredientsnya dalamnya apa? Saya belum nyari ya. Jadi ingredients dalamnya apa? Nanti kalau sudah tahu nanti ingredients di dalamnya apa, kalau biasanya dia sampai menghitam berarti ada suatu komposisi yang menyebabkan kulit si bayi ini iritasi begitu. Biasanya kan peradangan itu dimulai kemerahan lalu bisa berubah menjadi hitam atau keputihan gitu. Jadi ada suatu ingredients di dalam krim tersebut yang ternyata mengiritasi kulit si bayi ini gitu sih kalau saya simpulkan seperti itu. Oke, jadi Kak, kita juga nggak bisa langsung tahu isi dari ingredient dari krim yang disebutkan ya, karena saat ini merek itu bermacam-macam gitu ya, kita nggak tahu kalau kita harus satu-satu lihat ingredient, mungkin saja memang tidak terlalu ini pada kulit si anak ya, sensitifnya atau bagaimana. Jadi kalau sebaiknya bagaimana sih Dok, konsultasi mungkin Dok ya, konsultasikan lagi. Karena ingredients yang bisa mengiritasi kulit yang itu adalah satu ada mengandung fragrance ya, mengandung pewangi, terus juga kedua mengandung pengawet, mengandung alkohol, lalu dengan pH yang cenderung basah itu akan bisa mudah mengiritasi kulit dan akhirnya kulit si bayi ini jadi menghitam begitu. Nah, untuk amannya sih langsung konsultasi ke dokter kulit untuk penanganan lebih lanjut supaya tidak dan di stop krim tersebut begitu. Oke, mudah-mudahan membantu ya Mam Teresia ya. Oke, ini ada lanjutan dari Mam Silayani yang tadi ya Dok ya. Jadi ini, kalau misalnya harus cek lab alergi, biasanya yang dicek alergi apa ya Dok? Nah, silakan dokter. Oke, kalau cek alergi, pastikan dulu anaknya itu udah nggak ada gatal-gatal di kulitnya supaya tidak mengaburkan daripada hasil tes alergi tersebut. Satu, tidak boleh ada gatal-gatal pada anak tersebut, sudah sembuh ini. Lalu bebas daripada obat-obat alergi. Misalnya apa sih obat-obat alergi? Antihistamin, steroid, udah bebas itu dalam seminggu 2 minggu itu sudah tidak minum obat. Lalu baru boleh untuk melakukan tes alergi. Biasanya tes alergi untuk dermatitis atopi kita lakukan dengan tes tusuk ya, tes tusuk ataupun tes tusuk pada kulit itu mudah sekali. Cuman kalau pada anak-anak biasanya kan rewel tuh ya. Jadi agak ribet sih karena kita harus meneteskan zat alergen itu terus ditusuk-tusuk kulit anak gitu. Terus jadi nanti untuk anak yang lebih besar mungkin lebih mudah. Tapi kalau untuk anak yang lebih kecil agak sulit begitu. Tes yang lain yang bisa kita lakukan adalah dengan tes darah begitu. Tes darah kita cek antibodinya gitu, antibodi imunoglobulin E dan eosinofilnya apakah naik atau tidak begitu. Nanti itu di sana kelihatan ini bener sih nggak sih alergi begitu. Terus untuk tes-tes yang paling nyaman digunakan sih kalau untuk bayi sih ya tes darah begitu. Kalau untuk anak lebih besar bisa kita lakukan dengan tes kulit begitu.
Oh, oke. Ini Mm-mm. karena, nah ini Mams Layani lagi. Karena anak Mm. saya itu full ASI dan ada Mm-mm. riwayat alergi sinus pada saya dan dari suami saya rinitis. Jadi Ah, ah. ibunya sinus, suaminya Mm. rinitis. Terima kasih dok infonya. Jadi Ya, ya. dua-dua orang tua alergi. Jadi Ya, 60 ah. sampai 80% mungkin akan anaknya pasti Akan dapat dok ya. pasti alergi Oke, gitu. jadi mungkin itu tes-tes yang bisa dilakukan ya, skin test Mm-mm. yang dokter bilang Ya. tes di kulit, Mm-mm. tes tusuk, kemudian ada pemeriksaan imunoglobulin E dan Mm-mm. juga eosinofil mungkin ya. Nah, tapi kalau Mm-mm. untuk bayi mungkin pemeriksaannya darah ya, atau Iya. apa tunggu Mm. lebih besar mungkin ya, Ya, nanti kalau skala lebih biar tahu. besar. Mm. Tapi kalau Oke. mau secara mudahnya sih kita bisa dengan apa namanya untuk kalau alergi makanan ya, food allergy, misalnya alergi susu sapi juga gitu. Kita bisa gunakan dengan stop dulu makanan yang dicurigai selama sebulan sampai 6 minggu, 4 sampai 6 minggu. Lalu lihat apakah ada perbaikan gejala. Apabila ada perbaikan gejala, lalu lanjutkan dengan tes konfrontasi makanan tersebut. Misalnya, ini udah perbaikan gejala, kita coba lagi kasih susu sapi. Ternyata Hmm. perburukan gejala. Nah, berarti kemungkinan besar adalah penyebab alerginya ya susu sapi gitu. Dan itu harus dites satu-satu makanannya gitu. Itu Ya, yang betul paling gampang sekali. sih. Iya, iya. Kemudian, oh ya, ini anaknya full ASI gitu. Tapi mungkin kalau anak full ASI berarti makanan ibunya yang dilihat ya Iya, dokter ya. makanan ibunya, terutama jadi kalau beberapa makanan kan juga di lewat IC juga ya, ASI ya. misalnya Mm-mm. kalau alergi susu sapi ya mamanya nggak boleh minum susu sapi, nggak boleh minum olahannya juga, misalnya Olahan ya. yogurt, ya yogurt, Keju keju, mungkin ya. Ha, butter, ha. ya Iya. stop lah itu dulu gitu. Oke, jangan bukan Uh-uh. hanya karena anaknya full ASI, tapi mamanya masih mengkonsumsi yang itu ya Iya, tetap akan ya lewat sama ASI aja. tetap bisa. Hmm, Jadi walaupun hmm. anaknya pantang artinya tidak minum susu sapi, ibunya pun juga harus tidak mengkonsumsi susu sapi kalau memang kita curigai dia alergi susu sapi. Mm-mm. Begitu ya, Dok ya? Iya, Oke. betul. Jadi kalau untuk krimnya, jadi di double berarti dok ya, krim yang diberikan dokter juga mungkin emollient gitu ya, Ya, emollient untuk emollient pelembab, kita, ya. untuk kasih barrier, artinya untuk Mm-mm. memperbaiki barrier kulit. Mm-mm. Oke, semoga membantu ya Mam Silayani ya, artinya nanti anaknya yang masih bayi ini kulitnya teratasi keluhan di Mm-mm. kulitnya. Ya. Oke dok, jadi kita lanjutkan ya dok ya pertanyaan yang Mm-mm. masuk lewat DM tadi yang dari chat, kemudian ini ada, ini pertanyaan dari jauh dok, dari NTT. Jadi Mm. dok, anak saya usia 5 bulan, kemudian punggungnya putih-putih seperti bercak-bercak putih, kemudian tapi tidak ada Mm-mm. merah-merah, banyak banget hampir di seluruh punggungnya, di dada cuman ada sedikit, di tangan dan kaki ada beberapa. Anaknya tidak rewel, minum full ASI. Ini kenapa ya dok? Silakan dokter. Oke. Jadi gini ya, perlu kita ketahui kalau dermatitis atopi itu alergi kulit pada bayi itu biasanya ciri khas gejala khas itu lah gatel. Salah satu ciri khas gejalanya gatel. Pasti si anak tuh rewel. Pasti Hmm. rewel itu ya. Nah, kalau anaknya apa namanya nggak rewel, terus cuman bercak-bercak putih satu jenis. Nah, biasanya kalau dermatitis atopi itu banyak jenis ya. Ada bercak merah, ada bintik-bintik, terus ada yang berair, ada yang kering. Jadi macam-macam ininya ya, tergantung dari fasenya dia. Nah, misalnya kalau cuman bercak putih, terus anaknya nggak rewel, anaknya full ASI juga kan gitu, dipikirkan kemungkinan lain yang bukan dermatitis atopi begitu. Itu harus diperiksakan lagi kembali ke dokter kulit. Banyak penyebab lainnya. Misalnya kalau di punggung kan nggak cocok dong ya. Kalau bayi kan biasanya di wajah, nah, tuh. Atau di bagian siku terlutut. Kalau itu kemungkinan bisa pitriasis versicolor, ada infeksi jamur pada anak-anak itu. Gejalanya memang bercak-bercak putih dan tidak terlalu gatel begitu. Tidak terlalu gatel biasanya pasiennya juga bayinya juga nggak akan rewel begitu. Jadi kemungkinan lain adalah pitriasis rosea, tapi jarang sih kalau pada anak-anak. Biasanya dia merah lalu berubah jadi putih, kebagian besar adalah di punggung begitu. Jadi harus diperiksakan kembali
ke dokter kulit dan bila perlu dilakukan lab untuk mengetahui apa sih penyebab dari bercak-bercak putih di punggung tersebut gitu. Kalau pemeriksaan labnya apa dok? Kerokan ya? Artinya Iya, diambil kerokan ya? iya diambil Oh kerokan. oke. Pakai selotip aja sih, nggak usah dikerok gimana. Kalau biasanya kalau kita sih pakai selotip aja, terus nanti diperiksa di bawah mikroskop ada jamurnya nggak gitu. Itu aja Oh sih. Jadi oke. nggak Jadi melukai kalau lagi. jadi kalau dia memang jamur, kita berikan anti jamur, berarti Ya gitu ya. pasti, ya. Kalau dermatitis atopi memang tidak akan tertampak jamur di Iya, kulitnya berarti ya dok enggak. ya. Heeh. Dan Oh, juga oke. penampakannya beda sih biasanya gitu. Tapi kalau umpamanya dia pitriasis versikol atau istilahnya panu gitu ya dok ya. Iya, panu. Kalau iya, iya. Jadi kalau seperti itu bukannya dia akan melebar ya dok. Kalau apa predileksinya artinya putih-putihnya, Ya, kemudian jadi dia melebar meluas. Seperti itu ya, kah gejalanya? ya, ya, Oke. lebih tambah banyak gitu biasanya. Oke. Jadi kalau dia di luar dok, artinya seperti tadi di NTT mungkin jauh dari sarana prasarana kesehatan yang seperti dokter bilang harus atau ke dokter kulit mungkin tidak ada, mungkin harus jauh sekali. Nah mungkin apa yang bisa dilakukan si ibu ini nantinya di rumah untuk menjaga kebersihannya mungkin atau Iya, bagaimana ya dok? iya, pasti menjaga higienitas, terus diperhatikan apakah itu bercaknya melebar, terus kemungkinan juga ada sih beberapa misalnya kehilangan pigmen, vitiligo itu juga nggak gatel gitu. Jadi diperhatikan bercak putihnya seperti apa, terus putih sekali atau putih yang agak apa namanya nggak terlalu putih gitu ya. Terus apakah melebar? Nah, sebenarnya itu dokter umum pun bisa mendiagnosis begitu. Nanti pun pasti ada sih dokter umum yang sebaiknya sih ke dokter terdekat supaya nggak Puskesmas mungkin ya, ya puskesmas ada. supaya nggak salah nanti memberikan pengobatan. Cuman kalau higienitas harus dijaga gitu. Oh, oke. Mudah-mudahan Mm, membantu. Ini mm, pertanyaannya dari Mams yang jauh di mm, sana. Jadi mm, selain kita terapi harus menjaga higienitas ya kebersihan, mm, baik itu dia memang dermatitis kah atau memang akibat infeksi jamur ya, Dok ya. mm, Oke, di sini ada pertanyaan di chat yang masuk lagi mm, dokter dari Kina Hobbs. Dok, mm, ponakan saya ruam di pipi, mm, minum ASI, dapat dexpanthenol cream. Apakah aman mm. ya dok? Ya silakan dokter. Despantenol krim itu kan dia ada efek antiinflamasinya, aman sih, aman. Boleh diberikan. Jadi dia nggak ada apa namanya nggak ada steroidnya. Jadi kalau untuk yang cuman ruam-ruam yang ringan itu bisa menenangkan. Oke, penggunaannya bisa berapa kali sehari dok? Artinya setiap pagi, siang, sore, atau Hmm. pagi sama malam saja habis mandi dan seberapa aplikasinya bisa apakah banyak bisa atau tipis-tipis? Bagaimana aplikasinya yang benar untuk dexpanthenol? Ya biasanya sih digunakan ya secukupnya tipis-tipis, 2 kali sehari aja cukup. Jadi tidak perlu terlalu berlebihan, 2 kali sehari, lalu setelah mandi pada saat kulit masih lembab, jadi meningkatkan penyerapannya begitu. Oh, oke. Habis Mm. setelah mandi berarti dokter ya, setelah Mm-mm. mandi saat kulit masih lembab. Iya. Oke. Kemudian, nah ini sering jadi pertanyaan. Setelah misal nih gejala keluhan hilang, kan disimpan tuh si salep. Berapa Mm. lama sih setelah terbuka itu si krim itu bisa kita pergunakan lagi? Kadang kan udah masih ada nih sisa bulan yang lalu atau 3 bulan masih Mm. bagus kayaknya masih banyak. Kadang kan masih banyak ya krim-krim Uh, itu. Boleh nggak uh, sih dipakai lagi itu? uh, Nah, biar ya biasanya kan kita simpan di kulkas ya biar lebih stabil krim-krim apalagi krim racikan itu cenderung nggak stabil. Kalau saya hmm. sih maksimal 1 bulan. Tapi kalau sebelum 1 bulan sudah berubah warna, krim itu sebaiknya tidak digunakan lagi. Gitu. Oh, Untuk oke. Berarti ininya ada perubahan warna gitu ya dok ya? ya Apakah ada itu krimnya ada perubahan warna, terus perubahan bau, itu sudah nggak Hmm. boleh dipakai lagi. Cuman kalau walaupun dia tidak berubah, kalau lebih dari sebulan krim racikan itu sebaiknya janganlah digunakan, apalagi sudah kebuka begitu ya.
Oke, sip. Terima kasih dokter atas pencerahannya. Kalau untuk itu kan krim racikan ya dok. Kalau Mm-mm. yang krim yang biasa kita beli di luar, misal untuk Mm-mm. gatal, nah itu penyimpanannya juga harus di kulkas atau bisa di suhu ruangan ya? Artinya disimpan Mm-mm. tanpa yang biasa Ah, aja tanpa kena sinar matahari. Apakah itu boleh ya dokter? boleh, boleh. Kalau misalnya krim yang bukan racikan, itu boleh disimpan di suhu ruangan. Nah, itu nanti dilihat juga perubahan warna, perubahan bau, lalu nanti dilihat ED-nya, apa namanya, Hmm. kadaluarsanya. Itu aja sih kalau dia memang dalam bentuk kemasan. Oh, oke. Mm-mm. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita lanjut ya Mm-mm. dok, pertanyaan yang masuk lewat DM. Mm-mm. Oke. Eh, Selamat malam dokter, anak saya usia 3 bulan, wajahnya sering bentol merah-merah. Saya berikan Mm-mm. ASI dengan susu formula yang sudah diminum sejak lahir. Pola makan saya juga seperti biasa. Itu karena apa ya dok? Silakan dok. Umur Kemungkinannya berapa? apa ya? Umur 3 enam bulan. bulan. 3 bulan ya. Bulan. Ya, ya. Mm-mm. Jadi memang kalau anak umur kurang dari 6 bulan, kemungkinan food allergy itu memang tinggi, kemungkinan dermatitis atopi juga tinggi ya. Jadi bisa aja karena apa namanya susu sapi bisa, makanan yang lain yang dimakan ibunya, misalnya yang paling sering penyebab daripada alergi itu kan satu kacang-kacangan, terus ada gandum, terus ada susu, ada telur. Nah, itu diperhatikan ini mamanya nih makan yang makanannya tuh yang itu enggak gitu. Terus apa kan Kak dia kemerahan di pipi. Nah, itu adalah ciri khas daripada dermatitis atopi toh ya. Nah, dermatitis Mhm. atopi itu banyak pencetusnya. Satu, makanan, kedua bisa inhalan. Inhalan itu adalah yang dihirup oleh si bayi tersebut. Misalnya ada bulu-bulu binatang, terus debu-debu, debu-debu di sekitar kamarnya ada kutu-kutu yang kecil yang namanya house dust mites gitu. Jadi macam-macam pencetusnya, bisa suhu, dia tuh sangat sensitif terhadap alergen-alergen yang kalau orang normal sih nggak apa-apa, tapi kalau si bayi dengan atopi ini cepat banget bereaksi. Nah, itu tuh harus diperhatikan. Satu adalah bersih-bersih rumah biar nggak ada Hmm. debu. Terus kalau ada peliharaan kucing dan anjing itu ya dijauhin dulu sama anaknya. Terus untuk minuman susu formula ya diperhatikan juga itu apa namanya, biasanya susu sapi itu kan dia mengandung protein yang susah dicerna, yang lebih sulit dicerna oleh si bayi. Nah, gitu ya. Protein-protein itu yang mengandung kasein, whey protein itu dia lebih besar molekulnya dibanding ASI. Jadi apa lebih cepat menimbulkan alergi pada si bayi begitu. Tentu saja coba satu-satu dihilangkan dulu faktor pencetusnya, ada perbaikan nggak sih pada si bayi. Nah, gitu. Itu sih. Oke, jadi Mm-mm. kita harus kenali mungkin ya apa sih yang Mm-mm. menyebabkan gitu ya. Kemudian Mm-mm. kalau kita sudah ada yang dicurigai, kita jauhkanlah semua yang kita curigai. Mm-mm. Nah, Ya, yang mana yang paling berhasil mungkin gitu ya. Yang nah, mana ya. paling berhasil. Nah, itulah yang mungkin paling Mm-mm. mungkin yang menyebabkan sebagai pencetus alergi. Mungkin seperti itu Ya. ya kalau dokter ya. Mm-mm. Oke, Mm-mm. mudah-mudahan membantu ya para mama, ayah, bunda di Mm-mm. rumah. Nah, dok, ini ada juga nih. Kalau anak alergi, apakah mesti pakai sabun hipoalergenik? Sampai kapan? Kalau iya, sampai kapan, dok? Apakah nanti besar juga harus tetap pakai sabun hipoalergenik atau bisa diganti dengan sabun biasa? Karena mahal ya. Mahal ya. Oke, silakan dokter. Oke, ini. Oke, sabun hipoalergenik itu kan dia sabunnya itu apa namanya dikurang apa dihilangkan zat-zat yang dapat menimbulkan alergi seperti pewangi, pengawet begitu ya. Terus dia juga pH-nya antara apa namanya 4,2 sampai 5,6 lah, pH asam untuk menjaga Hmm. mantel asam kulit. Nah, itu. Jadi memang kalau anak alergi sebaiknya menggunakan sabun hipoalergenik. Nah, tapi biasanya anak alergi itu tambah besar, biasanya toleransi terhadap alergen-alergen itu biasanya lebih baik begitu ya. Jadi dengan apa dengan umurnya yang semakin ini toleransi terhadap alergen semakin baik. Lalu
untuk kapan bisa kita ganti dengan si sabun biasa. Biasanya kita kalau nggak hipoalergenik, kita beralih dulu dengan sabun bayi yang hipoalergenik. Itu kan murah ya, nggak terlalu mahal toh ya. Jadi sabun cair, sabun bayi yang saya nggak boleh sebut merek dong sini ya. Jadi sabun bayi yang ada tulisan hipoalergenik itu nggak terlalu mahal. Jadi bisa beralih dengan sabun itu dulu, lihat reaksi daripada si anak. Dan tentu saja tetap harus menghindari faktor pencetus lain gitu ya. Jadi kalau udah oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting adalah moisturizer-nya sih. Kalau saya lebih cenderung ke moisturizer, itu benar-benar harus yang bersifat memperbaiki barrier kulit begitu. Okay. Kalaupun misal sedang tidak terjadi proses inflamasi, si emollient atau moisturizer itu tetap kita harus gunakan Oke. Jadi itu fungsinya untuk Oke. Jadi supaya kalau tidak muncul dan juga kulit jadi tidak kering ya. Oke, mencegah ya. Jadi untuk menjaga barrier kulit yang seperti dokter sampaikan ya. Jadi tetap kita proteksi kulit dengan menggunakan emollient atau moisturizer yang memang tepat untuk cocok bagi kulit ya. Karena masing-masing orang atau beda-beda ya. Produknya juga beda-beda. Sensitivitas si anak pun juga beda-beda ya. Oke. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, sekarang kita beralih ke, mungkin selain kulit alergi, ini juga ada pertanyaan sedikit tentang kulit kepala ya dokter ya. Selamat malam dokter, kulit kepala bayi saya kok hilang timbul ketombenya ya dokter. Terus sekarang malah keluar kayak kuning-kuning gitu nempel. Saya baca namanya cradle cap. Katanya karena alergi ya dok, bisa sembuh nggak? Bagaimana itu dokter? Silakan. Umur berapa anaknya? Ini tidak disebutkan. Okay. Kalau biasanya pada anak umur di bawah 6 bulan itu sering terjadi dermatitis seboroid namanya ya. Jadi dermatitis seboroid itu adalah peningkatan aktivitas kelenjar minyak. Nah, di kepala itu banyak ada kelenjar minyak. Itu tanda-tandanya ya ketombe. Satu ketombe, lalu ada kuning-kuning kayak kuning-kuning benyek gitu ya, jadi yang lembek gitu. Itu sebenarnya bisa sembuh sendiri sih, dia self limiting. Nanti setelah umur 6 bulan dia akan membaik. Itu membaik sendiri tanpa pengobatan. Jadi kalaupun mau pengobatan itu bisa dengan dengan pemberian minyak, dibiarkan dulu 1 jam. Nanti kalau ada peradangan bisa ditambahkan dengan krim anti peradangan. Lalu menggunakan sampo pun harus yang sampo yang lembut untuk bayi, yang hipoalergenik begitu. Jadi tanpa diobati pun itu akan sembuh sendiri begitu. Untuk anak-anak. Oh, itu self limiting ya kalau untuk cradle caps itu. Iya. Tapi kalau dermatitis seboroid, tapi kalau ada sih kalau pada misalnya orang yang higienitasnya buruk banget, ada jamur gitu, itu beda lagi. Gitu. Oke. Tapi kalau kita bicara yang dermatitis seboroid atau cradle cap yang murni karena kelenjar minyak, kadang kan orang tua geli mungkin ya karena melihat kulit kepala bayinya itu berkerak gitu ya. Kalau proses pembersihan, kalau keramasnya itu apakah setiap hari kah atau 2 hari atau 3 hari ya, mungkin karena masih bayi 3 bulan atau 1 bulan tuh kan kadang sering menempel. Itu aman nggak sih dok kalau kita seperti begitu atau sambil dibersihkan pada saat keramas itu aman nggak sih sebenarnya? Sebaiknya sih dilunakkan dulu ya dengan minyak kelapa murni atau minyak zaitun. Jadi yang murni ya, jangan yang wangi-wangi itu. Ada kan yang kalau di apotek ada yang jual virgin coconut oil boleh. Terus kalau minyak zaitun ada yang oleum olivarum yang murni tanpa pewangi, tanpa apa pengawet gitu. Nah, itu diemin dulu 1 jam 2 jam, nanti udah lembek, nanti dia cepet gampang lepas gitu. Itu sih tips and triknya gitu. Kalau jangan dikopek pasang nanti luka, malah infeksi dong. Nanti infeksi bakteri, ya itu nggak bisa self limiting, nggak bisa sembuh sendiri lagi. Jadi harus malah jadi ada nanah ya, bernanah malah jadinya. Oke, jadi
tipsnya seperti yang Dokter Embun, jadi aplikasikan dulu minyak atau minyak zaitun ya. Kemudian setelah 1 jam baru dibersihkan gitu ya. Mungkin pakai sisir bisa nggak, Dok? Kalau dipakaikan sisir? Enggak, pakai cotton bud nanti luka. Pakai cotton. Gentle banget, harus nggak boleh ini. Sebaiknya sih lepas sendiri sih, kalau mau bagusnya lepas sendiri, jangan dikopek-kopek gitu. Oh, oke. Ini ada tips yang baru nih. Jadi kalau kita kadang kan kalau buat bayi-bayi masih kayak begitu, kadang ibunya yang geli ya, kasihan ini rambutnya, takutnya nanti botak gitu. Atau kadang kan dia patah-patah, patah-patah rambutnya. Oke. Jadi masih tahap, kalau memang hanya dermatitis seboroid atau karena kelenjar minyaknya masih wajar ya, Dokter ya. Jadi tinggal dibersihkan. Oke, terima kasih, Dokter. Jadi ada pertanyaan lagi nih, Dok. Untuk salep yang dioleskan untuk anak yang punya alergi untuk pengobatan luar di kulit, baik nggak kalau sering digunakan? Kemudian terkadang ada beberapa kandungan salep yang mengandung steroid. Nah, ini si ibu mungkin udah mengerti istilah steroid ya. Nah, bagaimana ini, Dokter? Jadi gini, kalau penggunaan steroid itu sebenarnya harus terbatas ya, dan diawasi oleh dokter, karena krim steroid itu banyak efek sampingnya. Jadi penggunaan steroid itu hanya digunakan pada fase-fase akut atau fase-fase meradang begitu. Dan dan saat fase peradangan itu sudah hilang, itu akan di tapering off, istilahnya diturunkan dosisnya perlahan agar tidak terjadi ketergantungan begitu. Nanti sampai pada dosis misalnya sekarang pakai besok enggak, sekarang pakai besok enggak ya, kayak gitu sampai dihentikan. Nah, pada saat tapering off steroid kita bisa barengi dengan moisturizer, tentu saja ya, moisturizer, emollient gitu. Jadi steroid itu tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang lama, dan juga harus diperhatikan potensi steroid. Jadi potensi steroid itu ada yang kuat, sedang, lemah gitu ya. Jadi pakai yang kuat nggak boleh lama. Kalau yang pakai yang lemah pun sebenarnya ada jangka waktu tertentu begitu. Jadi harus di monitoring oleh dokter penggunaan steroid itu. Nggak boleh beli sendiri, nanti rugi sendiri gitu. Oke. Itu tipsnya ya, Mams ya. Jadi kalau ada yang mengandung steroid, berarti harus konsultasi, tidak bisa beli sendiri gitu ya, karena ada efek sampingnya, bukan ada risk dan benefitnya. Kalau kita hitung benefitnya, itu pertimbangan dokter ya. Jadi kalau emang benefitnya lebih banyak, ya kita akan mempergunakan, aplikasikan untuk si anak. Tapi kalau resikonya lebih tinggi, mungkin akan diatur dosisnya. Seperti itu ya, Dokter ya. Oke. Nah, Dokter, pelembab seperti apa sih, Dok, yang bagus buat anak saya yang alergian ini? Karena tadi pertanyaannya banyak tentang pelembab atau moisturizer, jadi pelembab seperti apa yang bagus untuk anak yang alergian? Ya, jadi pemilihan pelembab itu sangat penting ya. Jadi seperti kita ketahui kalau barier kulit si anak dermatitis atopi ini kan terganggu. Nah, komponen-komponen dari barier kulit itu apa aja sih? Ada mengandung ceramide, asam lemak bebas, lipid, atau kolesterol. Nah, pilihlah pelembab-pelembab yang mengandung 3 komponen ini. Biasanya yang paling sering yang beredar di pasaran itu adalah yang mengandung ceramide. Ceramide itu akan memperbaiki barier kulit yang terganggu. Nah, selain itu ternyata kulit anak dermatitis atopi itu dia kering kan, kering, jadi perlu air. Nah, perlu air, kita tambahkan pelembab yang bersifat humektan, menarik air dari luar ataupun dari dalam. Apa sih yang mengandung yang bersifat humektan itu? Yang mengandung hyaluronic acid, itu bisa mengandung gliserin gitu tuh, dia menarik air, jadi kulit akan senantiasa lembab. Terus yang ketiga adalah pelembab yang bersifat oklusif, menahan penguapan air berlebihan, karena kan kalau barier kulit terganggu cepat nguap tuh air di kulit ya. Jadi kita pilih yang bersifat oklusif. Apa sih? Ya petroleum jelly itu misalnya, propylene glycol. Jadi nanti mom kalau mau beli moisturizer
lihat ingredients-nya ini mengandung apa aja, itu perlu tahu sebenarnya. Jadi dengan mengandung ingredients di atas itu pasti akan memberikan efek yang optimal dalam satu memperbaiki barrier kulit dan menghidrasi kulit gitu sih. Oke, jadi fungsinya si emollient atau moisturizer atau pelembab ini untuk menjaga barrier kulit, menjaga kelembaban kulit gitu ya intinya Iya, ya. betul. Nah, kalau untuk aplikasinya sendiri, apakah itu setiap hari, misal apakah malam sebelum tidur atau memang bisa kapan saja, mau pagi, siang, malam, seperti apa dok untuk aplikasi yang benar dari si moisturizer ini? Oke, aplikasi moisturizer yang benar itu adalah 2 kali sehari. Setelah mandi ya, setelah mandi itu pada saat kulit masih lembab. Jangan terlalu dikeringin dengan handuk kulitnya, kulit si bayi itu biarkan agak basah-basah dikit lalu diaplikasikan pelembab. Kenapa? Karena itu akan meningkatkan penyerapan daripada pelembab tersebut. Tambahan lagi kalau pada saat bayi mandi boleh ditambah minyak di airnya untuk meningkatkan kelembaban kulit juga. Misal bisa baby oil, bisa virgin coconut oil, or apa namanya minyak zaitun, itu bebas. Itu akan lebih mengoptimalkan daripada kelembaban kulit gitu sih. Oke. Kalau untuk cara mengaplikasikan, kadang saya pernah mendengar atau ya ditepuk-tepuk seperti itu, atau apakah benar ditepuk-tepuk saja atau memang diusap, digosok seperti kita mempergunakan lotion gitu ya? Boleh sih tepuk-tepuk boleh, tapi kalau gosok jangan terlalu keras. Ya biasa aja. Biasanya kalau pelembab untuk bayi itu kan ringan ya, nggak yang thick yang nggak yang tebel gitu ya, jadi ringan. Jadi oles biasa aja sambil ditepuk-tepuk boleh, tapi oles yang nggak kasar gitu. Gentle gitu ya istilahnya Gentle, ya, buat gentle, jadi tidak terlalu keras, tidak terlalu kasar, dan juga tidak terlalu lembut juga gitu ya, diaplikasikan semerata mungkin gitu ya mungkin dokter ya. Oke, itu bisa di seluruh tubuh ya, artinya nggak hanya di ekstremitas, nggak hanya di muka, di punggung dan di dada pun bisa ya? Seluruh tubuh, karena kan kulitnya melapisi seluruh tubuh kita. Jadi setiap ada kulit kita hidrasi semuanya gitu. Iya, supaya kemungkinan untuk terjadinya inflamasi semakin kecil ya. Iya, betul. Oke, dokter, anak saya itu kulitnya kering banget. Sampai kalau digaruk-garuk itu luka. Nah, sudah pernah ke dokter anak, dibilangnya karena anak saya ada bakat alergi. Apa ya sebaiknya yang dilakukan? Mungkin pengulangan dari semuanya dok ya, yang tadi ya. Jadi memang intinya daripada alergi kulit, baik itu anak, baik itu dewasa, ada siklus garuk gatal gitu ya. Jadi siklus garuk gatal, apa sih yang menyebabkan siklus garuk gatal ini? Tentu saja satu adalah dia memiliki suatu bakat atopi di mana ada kerusakan gen di kulitnya, itu yang namanya filagrin lah namanya istilahnya ya. Itu tuh gen ini tuh bertanggung jawab dalam memberikan kelembaban pada kulit. Nah, ketika gen ini rusak, maka kulit menjadi kering. Kalau kulit kering itu kan dia cenderung mudah untuk iritasi dan lain sebagainya, jadi gatel, terasa gatal ya. Itu akan menyebabkan si anak ini senang menggaruk. Nah, sedangkan garukan itu akan kembali lagi merusak barrier kulit. Nah, setelah barrier kulit rusak, alergen itu mudah masuk. Barrier ini istilahnya seperti tembok pada rumah kita. Tembok. Nah, ketika temboknya rusak, pintunya rusak kan, pencuri gampang masuk. Pencurinya ini alergen. Jadi alergennya gampang masuk. Cepat gatal, cepat menyebabkan respon peradangan di kulit kita kembali lagi jadi gatal, lagi garuk, lagi gatal, akan memperparah. Nah, itu bakteri juga gampang masuk. Lah, di mana bakteri juga akan merusak daripada barrier kulit. Nah, semuanya ini akan berulang, garuk, gatal. Nah, caranya itu pastinya adalah satu, memperbaiki barrier kulit seperti yang dari tadi dijelaskan.
dengan penggunaan moisturizer yang tepat begitu. Lalu yang kedua adalah menghindari faktor pencetus. Faktor pencetusnya apa nih dicari? Jadi apakah dari makanan, dari inhalan, dari debu, gitu, dari cuaca, dari suhu dan lain sebagainya begitu. Terus pengaplikasian, misalnya dia suka ngaplikasikan moisturizer yang mengandung pewangi, itu nggak boleh untuk anak-anak alergi. Jadi yang mengandung pewangi, mengandung pengawet itu dikurangi, karena itu akan menyebabkan lebih banyak lebih banyak iritasi pada kulit dan akhirnya gatal lagi gitu. Jadi kesemuanya itu adalah kembali lagi menghindari faktor pencetus dan pemberian moisturizer tepat dan obat yang menghambat peradangan yang menyebabkan gatal gitu sih. Oke, terima kasih dokter. Jadi kayaknya ini pertanyaan terakhir itu melimputi semua hal yang kita bicarakan dari awal ya dok ya. Apa sih yang harus dilakukan? Bagaimana menjaga kesehatan kulit barrier si anak yang memang punya dengan riwayat alergi. Oke dokter, tidak terasa ini sudah hampir 60 menit ya, 1 jam kita berbicara mengenai dermatitis alergi, kemudian bagaimana cara penanganannya. Saya minta sedikit speech dok, artinya apa sih take home message yang benar-benar harus diperhatikan bagi si ayah bunda di rumah yang memiliki anak dengan dermatitis atopi. Silakan dokter. Oke, take home message bagi ayah bunda yang memiliki anak dermatitis atopi, bahwa penyakit ini adalah bukan penyakit menular satu. Penyakit ini bisa dikendalikan, tapi tidak bisa sembuh secara sempurna, yaitu biasanya dia akan berkembang menjadi alergi yang lainnya, alergi makanan kah, alergi asma dan lain sebagainya begitu. Tapi bisa dikendalikan dengan mengendalikan faktor pencetus, terus dengan pemberian pelembab yang tepat, terus apabila terjadi gatal-gatal atau peradangan pada kulit anak Anda, jangan mengobati sendiri, datang ke dokter, bisa ke dokter kulit, ke dokter anak gitu sih. Ya. Sip. Ya, terima kasih dokter. Oke, tidak terasa ini sudah 60 menit. Terima kasih atas kesediaan dokter untuk memberikan edukasi kepada para moms, ayah bunda di rumah. Di lain waktu kalau kita ada topik tentang kulit, kita undang lagi ya dok ya. Siapa tahu kalau dokter ada waktu kita undang lagi. Oke. Terima kasih dokter atas partisipasinya, dan para ayah bunda di rumah jangan lupa kalau memang tidak sempat untuk menonton dari awal live kita, bisa ditonton di YouTube anakkusehat.id atau di IG anakkusehat.id. Silahkan follow akun IG dan juga YouTube-nya. Oke dokter, selamat malam, selamat beraktivitas. Terima kasih dokter. Saya N ya dok, terima kasih.